Halo guysku, Anda masih bersama Mimin yang setia membagikan informasi dan sejarah. Bukan hanya itu, Mimin juga menyediakan berbagai macam berita dan fakta menarik lainnya. Jadi ikuti Mimin terus ya guysku. Hari ini Mimin akan membahas sebuah kampung, yang dimana kampung atau desa tersebut berada sangat jauh dari orang banyak. Wow, yang ini pasti menarik untuk dibahas ya guysku. Oke, langsung saja Mimin akan membahasnya. Nama kampung atau desa tersebut adalah Kampung Wae-Rebo, dan sekarang orang biasa menyebutnya dengan nama Desa Wae-Rebo. Tiap pulau di Indonesia memiliki berbagai suku daerahnya masing-masing. Ada fakta unik sebuah suku yang terpisah jauh dari asal-muasal daerahnya. Contohnya seperti sebuah desa dataran tinggi Pulau Flores bernama Wae-Rebo. Masyarakat adat Wae-Rebo merupakan keturunan orang Minang, suku adat asli Sumatera Barat. Desa Wae-Rebo begitu eksotis, pantas UNESCO menjadikannya konservasi warisan budaya Asia Pasifik. Lokasinya berada di pegunungan terpencil di Kampung Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Desa Wae-Rebo mengungkapkan mereka berasal dari keturunan orang Minang. Ribuan tahun lalu, nenek moyang mereka menjelajah menggunakan kapal, hingga mereka mendarat di Pulau Flores, tepatnya di Nangapaang, sebelah timur Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Keunikan Desa Wae-Rebo tak hanya sejarahnya, bentang alamnya yang indah membuat wisatawan lokal hingga mancanegara menyambanginya. Desa Wae-Rebo berada di ketinggian 1100 mdpl, dikelilingi perbukitan dan pegunungan, seolah desa ini mengisolasi diri. Aksesnya juga sangat minim, perlu melewati hutan dengan tanjakan dan turunan yang beragam. Begitulah yang dilakukan leluhur masyarakat Wae-Rebo. Empo Maro adalah pendiri Desa Wae-Rebo yang sebelumnya berpindah-pindah, hingga tepat pada 1080 tahun lalu menetap pada lembah Golopando yang sekarang disebut Wae-Rebo. Sudah ada lebih dari 18 generasi orang Minang di Desa Wae-Rebo. Konon, ribuan tahun lalu orang Minang berlayar sejauh ribuan kilometer untuk mencapai Flores. Empo Maro bersama saudaranya bernama Bimbang, berlayar dengan kapal layar tradisional. Bisa dibayangkan lautan ganas yang dilewati. Kemungkinan butuh berbulan-bulan menghabiskan waktu di perjalanan. Keunikan lain Desa Wae-Rebo berada pada rumah adat yang begitu terkenal. Bentuknya unik dan memiliki 7 bangunan. Adat dan kebudayaan mereka telah membaur dengan kebiasaan penduduk Pulau Flores. Namun arsitektur bangunannya masih memiliki unsur Minang. Rumah adat Desa Wae-Rebo bernama Baruniang. Pengaruh Minang bisa dijumpai pada arsitektur Niang Dangka, atap Baruniang. Berlatar pegunungan nan indah, arsitekturnya mengadopsi rumah gadang dengan Niang Dangka, yang bertanduk rangkap 2 dan dijadikan satu. Niang Dangka memiliki tinggi 15 meter dengan susunan 5 lantai. Tiap lantai punya peruntukan dari tempat tinggal hingga ritual adat. Satu Baruniang bisa ditinggali 6 hingga 8 keluarga. Ada 7 Baruniang yang berada di Desa Wae-Rebo. Tak hanya Baruniang, ada beberapa rumah penduduk lainnya yang tersebar di sekitar kompleks Baruniang. Berada di ketinggian, membuat Desa Wae-Rebo memiliki komoditas hasil sawah dan kebun. Kopi adalah produk unggulan mereka. Perkebunan kopi jenis Robusta berada 700 meter di sekitar desa. Lelaki bertugas merawat kebun, sedangkan perempuan membuat kain tenun bernama curak. Menurut warga, kopi Robusta Wae-Rebo ditanam pertama kali pada tahun 1960-an. Rasanya benar-benar kuat diselingi aroma fruity dan sedikit asam. Tak jarang, selain karena keunikannya, wisatawan datang karena ingin mencicipi kopi Robusta khas Wae-Rebo. Lokasinya yang terpencil meniadakan akses jalan yang layak menuju ke Wae-Rebo. Pengunjung dari luar harus menempuh berjalan kaki selama 3 jam. Tentunya bukan jalan setapak yang mudah. Topografi lembah dan bukit mendominasi selama perjalanan. Lebatnya hutan juga menjadi tantangan sendiri menuju Desa Wae-Rebo. Desa tertinggi di Flores ini memang fenomenal. Keberadaannya yang misterius dan terpencil membuat Desa Wae-Rebo sering dikunjungi wisatawan. Wisatawan rela menempuh perjalanan yang sulit demi melihat keelokan desa di atas awan ini. Tak ada tarif masuk mengunjungi Desa Wae-Rebo, sepenuhnya berada di perbekalan dan transportasi.
Namun para wisatawan biasa membawa buku yang nantinya didonasikan kepada anak desa Wairebo. Jangan lupa mencicipi kopi khas dan hasil tenun unik desa Wairebo. Jadi itulah tadi ya guysku, tentang kampung atau desa terpencil ini yang berada jauh dari banyak orang atau desa di tengah hutan dan gunung. Ikuti kami dan Mimin akan terus berbagi dengan Anda. Guysku, channel yang mantap, akurat dan profesional. Guysku, berbagi itu indah.